Tanjung Selor. Jangan lupa saksikan debat publik pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan tahun 2024 yang akan disiarkan secara langsung TVRI Kalimantan Utara serta dapat juga disaksikan beberapa media elektronik Radar TV melalui YouTube EKPU Bulungan dan YouTube Tribun Kaltara Official. Debat publik pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bulungan siap menggelar debat publik atau debat terbuka pertama Pilkada tahun 2024 dalam debat perdana yang akan dilaksanakan di ruangan auditorium Universitas Kaltara, Tanjung Selor ini. KPU Bulungan mengangkat tema membangun SDM berkualitas di era transformasi digital berbasis kearifan sosial budaya di Kabupaten Bulungan. Masing-masing pasangan calon paslon, baik paslon 1 Sarwani Kilat dan paslon 2 Dite, Iman Suramenggala Cito Karno, akan saling adu argumen terkait visi misi mereka dalam debat ini. Debat publik pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan, Datu Iman siap beri kejutan. Agenda debat publik pertama pasangan calon Bupati Bulungan dan Wakil Bupati Bulungan akan digelar malam ini, Rabu 23 Oktober 2024, di Auditorium Universitas Kaltara. Datu Iman Suramenggala, calon Bupati Bulungan nomor urut 2 mengatakan, sudah mempersiapkan kejutan di debat publik pertama malam ini. Sudah pasti ada kejutan yang luar biasa malam ini, ucap Datu Iman melalui pesan singkat ke Radar TV Kaltara, Rabu 23 Oktober 2024. Di sisi lain, Datu Iman mengaku debat publik Pilkada Bulungan pertama malam ini akan mengulik visi misi yang pendalamannya akan mengurai langkah strategis para pasangan calon terkait tema debat publik pertama yang ditetapkan KPU. Datu Iman yakin menguasai karena sudah sesuai dengan visi misinya bersama pasangannya Cito Karno. Visi misi kami disusun bersama antara paslon dan tim, jadi substansi visi misi itu berasal dari kami, tim yang memperkaya. Jadi tidak ada masalah, ungkap calon Bupati Bulungan dengan slogan Dia Keren ini. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bulungan terus matangkan konsep debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada Bulungan Kaltara tahun 2024. Pelaksanaan debat publik pertama ini akan digelar pada hari Rabu 23 Oktober tahun 2024 yang berlokasi di Auditorium Universitas Kalimantan Utara Unikal yang dimulai pukul 19.30 WITA. Komisioner KPU Bulungan Divisi Sumber Daya Manusia SDM, Hasnadi menyampaikan bahwa proses persiapan telah mencapai 90%, yang artinya hampir seluruh persiapan telah clear. Untuk tema yang diusung dalam pelaksanaan debat publik pertama ini, yaitu membangun sumber daya manusia berkualitas di era transformasi digital berbasis kearifan sosial dan budaya di Kabupaten Bulungan. 1 tahun yang lalu di saat saya Cito Karno dan Pak Bupati Datu Iman Suramenggala berencana maju di Pilkada Bulungan, kami merancang program bagaimana petani, peternak, pekebun, dan nelayan berpenghasilan minimal 10 juta per bulan. Ternyata ini taati bersama. Pemerintah pusat Mari melalui kita dengarkan dan menyimak. Lokal berbasis ekologi. Dan yang kelima, menjamin akuntabilitas kinerja pemerintah dengan mengedepankan konsep pelayanan yang berpusat pada masyarakat serta adil dan merawat satu kawasan. Rian Pertanian yang dilaunching beberapa bulan yang lalu, artinya apa yang kami gagaskan atau rencanakan ini juga sejalan dengan program pemerintah pusat dan pidato Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto di saat pelantikan beberapa waktu yang lalu juga menginginkan adanya swasembada pangan. Maka kami pasangan Dia Keren 2 optimis bahwa program ini akan berjalan dengan baik dan mendapat support dari pemerintah pusat. Dalam debat terbuka calon bupati kami Datu Surabaya dan saya Cito Karno malam ini nomor 2 menyampaikan di sini tanggungan yang biasa potensial dan IKN Kabupaten Bulungan menjadi pegangan Kalimantan Utara, sehingga harus berhati-hati dengan bahasa penyangga pangan ini. Kita tidak membuat visi dan misi terlalu banyak, karena hanya fokus di 3 hal. Pertama, bagaimana Bulungan maju berdaulat sejahtera dan setara. Untuk mencapai itu, kita fokus pada menjadikan Bulungan sebagai penyangga, khususnya bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Kemudian, menjadikan SDM Bulungan ini unggul, yaitu seni, seni budaya dan pariwisata. Kemudian
mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal. Jadi kami tidak terlalu banyak menyusun visi misi ini karena Bulungan butuh fokus baik anggaran dan kegiatannya. Silakan dilanjut Pak Wakil. Oleh karena itu, pasangan dia keren, Dato Iman Ase, yang artinya keren adalah kolaboratif, ekonomi maju, religius, energik, dan nasionalis. Kami menawarkan 3 program utama. Yang pertama adalah petani nelayan keren, di mana kita akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani nelayan dengan minimal 10 juta satu bulan. Yang kedua, kami juga akan meningkatkan di bidang pendidikan dan kesehatan, di mana kita tingkatkan sumber daya manusia yang cerdas, tangguh, serta sehat dan berkualitas. Dengan menawarkan program beasiswa 1.000 beasiswa bagi masyarakat, bagi para siswa yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di dalam setahunnya, dan meningkatkan peningkatan kesejahteraan para pendidik, guru, serta para medik. Dan yang ketiga, kami juga akan meningkatkan infrastruktur. Banyak sekali jalan-jalan yang rusak. Ada 400 kilo sekian jalan yang berada di Kabupaten Bulungan, 200 kilo sekian masih dalam kondisi rusak. Oleh karena itu, kami memfokuskan 3 jalan poros. Jalan poros Tanah Kuning, jalan poros Tanjung Selor menuju Tanah Kuning, jalan poros Gunung Seriang menuju Lompeso, dan diteruskan menuju ke Kelubir. 3 program utama inilah yang kami tawarkan kepada masyarakat Kabupaten Bulungan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan apa yang mendasari saya ingin maju menjadi calon wakil bupati saat ini. Ini dikarenakan 4 tahun yang lalu saya menjadi juru kampanye bagi salah satu paslon, di mana paslon itu menang, banyak janji-janji yang belum terlaksana. Baik, kami persilakan para tim pendukung untuk duduk kembali. Ya, baik, ditunjukkan pada saya. Silakan dimasukkan pada fixpool yang kosong. Ya, kami persilakan untuk kembali. Selanjutnya kami persilakan calon bupati nomor 2 untuk mengambil pertanyaan yang telah disediakan berdasarkan kode subtema tadi dan diperlihatkan kepada tamu. Baik, silakan ditunjukkan ke serta. Baik, terima kasih. Diserahkan ke saya, Bapak boleh kembali. Apa yang undangan? Pertanyaannya masih tersegel. Saya akan membacakan pertanyaan. 40% tenaga penduduk Bulungan itu bergerak di sektor pertanian, kemudian perkebunan dan perikanan. Itulah tawaran utama kami kepada masyarakat Bulungan, khususnya petani, peternak, dan nelayan, dengan program yang akan kami lakukan berpenghasilan minimal 10 juta sebulan. Nanti pencapaian-pencapaian ini melihat bagaimana luasnya lahan di Kabupaten Bulungan, suburnya lahan yang ada di Kabupaten Bulungan, dan kekuatan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah hari ini di Kabupaten Bulungan. Sehingga cuma satu tawarannya, pemerintah harus fokus dengan kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan ini. Inilah tawaran kami. Terima kasih. Waktu Anda masih cukup. Kalau kita bedah dari data yang ada, dari pencari kerja yang produktif, petani dan nelayan ada 20.000. Sisanya adalah para pencari kerja yang skill maupun yang non skill. Oleh karena itu kami titik beratkan memang di sektor pertanian dan peternakan serta perkebunan. Perkebunan yang kami lakukan adalah perkebunan sawit mandiri. Karena lahan masyarakat yang ada di Bulungan begitu luas. Sehingga program ini kami titik beratkan memang supaya petani, peternak, nelayan, perkebun kita bisa berpenghasilan minimal 10 juta dengan pemberian
Setiap desa kita berikan 1 unit eskavator untuk menunjang kegiatan sektor pertanian perkebunan. Kemudian yang kedua, dengan adanya pencari kerja yang non-skill, maka dengan adanya kawasan industri KIPI, ini kita perlu mendirikan vokasi dengan adanya sekolah-sekolah yang berketerampilan sehingga nantinya bisa diserap oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Tanjung Palas Timur, tepatnya di Tanah Kuning Mangkupadi. Bukan hanya sebagai pekerja kasar, tetapi pekerja-pekerja yang nantinya kita siapkan bisa berdaya saing dengan pekerja-pekerja yang memang didatangkan dari luar. Sejak berdirinya perusahaan, kita masih dipakai hanya tenaga kasarnya saja. Oleh karena itu ke depan, jika kami mendapat mandat dari masyarakat dan restu dari Yang Maha Kuasa, maka salah satunya yang akan kami dirikan adalah sekolah-sekolah kejuruan. Demikian. Waktunya masih. Kekuatan ekonomi Kabupaten Bulungan sebenarnya memang berbasis lahan dan laut. Itu kita kembalikan basis itu sebagai dasar untuk Waktunya selesai. Masalah ketenagakerjaan adalah berkaitan dengan masalah pendirian ataupun hadirnya para petani-petani yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan, khususnya petani sawit. Untuk itu pada kesempatan ini tentu kita juga sama-sama mengetahui terhadap kondisi existing Kabupaten Bulungan hari ini berkaitan dengan ketersediaan lahan yang tentu juga akan merujuk kepada konsep tata ruang Kabupaten Bulungan hari ini. Di mana kalau kita bicara tentang perkebunan sawit yang diusahakan di sektor swasta, tidak kurang ada 21 izin perusahaan kebun swasta yang ada di Kabupaten Bulungan. Demikian juga dengan persoalan yang berkaitan dengan status kawasan yang ada di Kabupaten Bulungan. Dan demikian tentu akan menjadi pertanyaan di ruang-ruang mana nanti akan tersedia yang berkaitan dengan pengalokasian kepada petani mandiri sawit yang ada di Kabupaten Bulungan dengan kondisi existing Kabupaten Bulungan hari ini. Baik. bahwa budaya orang lokal ini menggunakan lahan dengan cara menunggal, kemudian dengan cara berladang, Cara berpindah-pindah. Jadi ketersediaan lahan yang kami tawari ini bukan hanya petani, bukan hanya masyarakat yang memiliki lahan dengan luas maksimal 5 hektar. Jadi lahan-lahan yang tidak produktif tentu kita tidak akan masuk ke lahan yang sudah memiliki izin. Ini yang kita tawarkan kepada masyarakat yang memiliki lahan-lahan yang hari ini tidur. Apakah itu petani atau pegawai negeri? Karena masyarakat ini tidak dibatasi. Pegawai negeri punya lahan, kita tawari tanam sawit sebagai jaminan pensiun ke depannya. Terima kasih. Para tim sukses saya mohon untuk bekerja sama menaati tata tertib yang sudah di. Masih tersegel? Dan globalisasi yang dapat mempengaruhi identitas budaya Kabupaten Bulungan. Waktu Anda menjawab 3 menit, dimulai saat Anda berbicara. Baik, transformasi digital hari ini tentu sudah sampai masuk kepada ranah ruang-ruang publik di setiap warga masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan. Dan tentu kemajuan digitalisasi hari ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak tentu dapat dihindari. Sehingga menjadi kewajiban pemerintah daerah ke depan dalam rangka untuk memastikan kearifan lokal yang ada di Bulungan tetap ada dan ini melaksanakan cara ini. Untuk itu kami dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan mempertahankan budaya di tengah gempuran kemajuan modernisasi ataupun berkaitan dengan kemajuan teknologi digital hari ini telah melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di bidang pendidikan termasuk muatan lokal yang kita laksanakan. Pertanyaan saya, bagaimana paslon nomor 1 mempertahankan seni budaya di mana akhir-akhir ini tidak adanya keikutsertaan duta wisata yang mencerminkan bahwa kebudayaan kita juga harus muncul di kancah nasional atau dikenal lebih luas dari wilayah Bulungan itu sendiri. Karena yang kami dapatkan informasi, Bulungan menjadi tuan rumah dari duta wisata, tetapi justru dari Bulungan tidak mengirim dutanya untuk mengikut sertakan, sementara kabupaten lain mengikut sertakan.
Sekian dan terima kasih. Baik. Anak-anak muda yang di Kabupaten Bulungan untuk ikut dalam kegiatan duta wisata di tingkat provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya bahwa dalam rangka upaya melestarikan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bulungan tidak hanya melalui panggung duta wisata, termasuk festival peringatan hari lahir Kabupaten Bulungan yang setiap tanggal 12 Oktober diperingati, itu diberikan ruang kesempatan kepada 10 kecamatan dan desa-desa di Kabupaten Bulungan untuk dapat hadir dan memeriahkan kegiatan-kegiatan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Bulungan setiap tahunnya. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di perangkat daerah. Bapak dan Ibu hadirin undangan dan pemirsa, kita masuk di sesi yang ketiga. Selanjutnya pada sesi yang ketiga, kami mempersilahkan calon wakil bupati nomor 2 untuk kembali mengambil kode sistema pada Viswon. Telah mengubah cara hidup manusia dengan munculnya e-commerce, transportasi daring, e-government hingga media sosial. Dengan mengadopsi teknologi digital, diharapkan baik pemerintah maupun masyarakat bisa saling berinteraksi sejalan dengan upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Akan tetapi, masyarakat juga perlu dibekali dengan literasi digital yang baik agar demokrasi berjalan dengan sehat. Bagaimana cara paslon meningkatkan literasi digital masyarakat Kabupaten Bulungan? Program apa yang akan dilaksanakan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan digital yang dibutuhkan di era digital? Waktunya untuk menjawab 3 menit, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Telah mengubah cara hidup manusia dengan munculnya e-commerce, transportasi daring, e-government hingga media sosial. Dengan mengadopsi teknologi digital, diharapkan baik pemerintah maupun masyarakat bisa saling berinteraksi sejalan dengan upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Akan tetapi, masyarakat juga perlu dibekali dengan literasi digital yang baik agar demokrasi berjalan dengan sehat. Bagaimana cara paslon meningkatkan literasi digital masyarakat Kabupaten Bulungan? Program apa yang akan dilaksanakan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan digital yang dibutuhkan di era digital? Waktunya untuk menjawab 3 menit, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Baru cakupan internetnya 60%. Cakupan internet Kabupaten Bulungan. Ada beberapa kecamatan masih blank spot. Pesok Hilir, Tanjung Palas Barat, Sekata. Bahkan di rumah saya di Kopri kadang-kadang hilang. Jadi sebelum kita sampai ke digitalisasi dan berbicara literasi, apalagi hari ini literasi anak-anak sudah sangat turun karena memegang gadget itu bukan literasi tapi bermain game dan lain sebagainya. Yang harus kami lakukan adalah bagaimana memperluas cakupan internet di Kabupaten Bulungan. Itu dulu. Setelah itu baru kita bicara literasinya. Jadi ini lompatan tema agak panjang gitu. Jadi Kabupaten Bulungan adalah memastikan bahwa cakupan internet 100% di Kabupaten Bulungan dan tidak ada blank spot lagi. Silakan ditambah, Pak. Sudah, Pak? Sudah cukup? Cukup. Ya, baik. Kalau sudah cukup, selanjutnya kami persilahkan. Memastikan itu kondisi wilayah. Contoh, saya pernah ke Tias ketika yang tadi disampaikan, Desa Tias, anak-anak sekolah SD dibawa ke SP6, ke Tanjung Muka untuk mengikuti ujian. Itu pada saat pandemi. Kondisi hari ini bukan berbicara data, bahwa faktanya hari ini ketika kami ke Pesok kemarin berkampanye tidak ada sinyal. Itu fakta. Jadi lompatan ketika kita bicara digitalisasi sementara alatnya, fasilitasnya, infrastrukturnya yang masih kurang, mari kita bahas bagaimana kita meningkatkan dulu apa cara kita mencapai cakupan internet 100% untuk Kabupaten Bulungan. Terima kasih. Baik. Kami persilakan kepada masing-masing.
rutinitas. Ini adalah merupakan peluang sekaligus tantangan. Untuk itu kami pasangan nomor urut 1 dengan mengusung konsep pentahelix dalam merumuskan program-program pembangunan. Tentu Dan jawaban tadi, karena yang terakhir yang saya ingat, bagaimana saudara paslon nomor 1 di era digitalisasi ini terutama mengaktifkan desa-desa yang terpinggirkan karena tidak terjangkau oleh itu substansi yang saya dapat tadi. Sehingga penjelasannya ini masih bagi saya belum ada cara untuk bagaimana caranya begitu loh. Seperti tanggapan saya pertama, dengan kondisi Kabupaten Bulungan yang baru cakupan internetnya 60%, terus bagaimana kita berbicara di digitalisasi desa-desa yang selama ini termarginalkan? Itu, terima kasih. oleh moderator pada pertanyaan tadi yang substansinya adalah membangun ekosistem pembangunan ekonomi kreatif, termasuk mencontohkan beberapa desa yang hari ini belum ketersediaan yang berkaitan dengan fasilitas internet. Tadi kami katakan bahwa membangun Kabupaten Bulungan hari ini tidak hanya menjadi domain pemerintah daerah semata, butuh kekuatan besar. Konsep pentahelix adalah menjadi salah satu solusi untuk kita menjadi ruang dan sekaligus ekosistem yang bisa kita lakukan untuk memberikan ruang bagi generasi muda, termasuk saudara-saudara kita yang ada di hulu misalnya, yang belum terfasilitasi secara baik secara masalah internet ini, untuk menjadi bagian yang kita bangun dalam sebuah ekosistem bersama. Sehingga keterlibatan berbagai pihak dalam membangun ekosistem ini menjadi sangat penting untuk pembangunan ekonomi kreatif. Kembali ke Bulungan hari ini. Dari data bahwa kita sudah mengetahui rumah sakit kita sangat kurang. Dan satu mangkrak di Bunyu. Dengan nilai hampir 60 miliar. Artinya fokus ini yang harus kita kembalikan. Gitu. Kami wajib kemudian membangun kembali rumah sakit Pratama, khususnya di beberapa daerah, misalnya di sepanjang Sungai Kayang itu wajib satu. Karena apa? Prinsip otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Itu prinsip. Sehingga Tanjung Selor tidak hanya menjadi rumah sakit rujukan, tapi rumah sakit Pratama yang layak itu yang kita bangun di beberapa tempat yang kita nilai layak. Itu satu. Kedua, kita akui hari ini bahwa tenaga kesehatan, insentif tenaga kesehatan masih pincang. Kita bukan kekurangan tenaga kesehatan, tapi tenaga kesehatan rame-rame kembali ke Tanjung Selor karena tidak adanya keadilan dalam pengupahan, dalam penggajian, dalam insentif. Kenapa? Hari ini misalnya tenaga kesehatan yang berada di pelosok-pelosok penghasilannya sama dengan tenaga kesehatan yang ada di Tanjung Selor, menyebabkan mereka merasa termarginalkan, kemudian minta pindah ke Tanjung Selor dengan penghasilan yang sama tapi fasilitas lebih baik daripada tenaga kesehatan yang ada di pelosok-pelosok. Jadi ketika kami nanti menjadi bupati dan wakil bupati, cara kami adalah membangun rumah sakit Pratama yang ada di beberapa kecamatan kita satukan, dan tentu insentif tenaga kesehatan kita perbaiki berdasarkan zona di mana mereka berada. Terima kasih. Yang tentu ini juga sesuai dengan nomenklatur dari Kementerian Kesehatan di setiap kabupaten dan satu provinsi ada rumah sakit tipe B. Namun upaya yang dilakukan selama ini bahwa dalam rangka untuk meningkatkan layanan dasar di bidang kesehatan, pemerintah daerah saat ini pun terus berusaha untuk bagaimana melengkapi 12 puskesmas yang ada tersebar di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan, termasuk dengan berbagai macam sarana dan prasarana dalam rangka untuk mendukung kelancaran, termasuk fasilitas ambulan di beberapa puskesmas dan kendaraan roda 2 dalam rangka untuk memastikan pelayanan klinik dapat menjangkau kepada seluruh wilayah Kabupaten Bulungan. Selanjutnya yang berkaitan dengan upah, bahwa dipastikan yang berkaitan dengan gaji, dipastikan itu tidak ada perbedaan di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bulungan sesuai dengan golongan, sesuai dengan pangkat yang ada di setiap ASN, termasuk yang berkaitan dengan waktunya selesai. Daerah dalam batasan-batasan tertentu
bisa memberi insentif berdasarkan zona. Bisa. Karena dasarnya hanya perda, pergub dan perda. Kita diskusikan itu. Apalagi kita ini kan setiap tahun bisa mengubah apa itu TPP, tunjangan penghasilan pegawai, apa itu insentif. Jadi yang diatur memang gaji sama, sesuai golongan dan kepegawaian, pangkat kepegawaian. Tetapi tunjangan tenaga kesehatan harus kita lakukan, kita rubah lagi bagaimana perjuangan mereka yang berada di pelosok diberi penghargaan yang lebih tinggi dari yang ada di kota. Terima kasih. Guru-guru. Kita bicara infrastruktur dulu, karena dari data yang kami punya masih banyak bangunan SD yang mangkrak. Itu banyak. Contohnya dari Pulau Bunyu itu saya lihat ada 2 SD yang sampai hari ini mangkrak. Bangunan, kalau kita bicara infrastruktur. Kalau bicara tata kelola, bagaimana kita mengelola pendidikan misalnya di beberapa tempat yang saya lihat sekolah SD, SMP itu full day. Kenapa full day? Sekolah sampai dari Senin sampai Jumat agar siswa itu punya komunikasi dengan orang tua. Tetapi di Bulungan tidak full day, tapi guru tidak ada libur. Baik, waktu sudah. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami Berkaitan dengan pembelajaran full day yang disampaikan sampai hari ini masih berlaku di Bulungan. Tentu hal ini pasti kita akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing wilayah, utamanya desa, kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan. Dan tentu dari Kementerian Pendidikan sampai hari ini tidak pernah memberikan regulasi yang mewajibkan penyelenggaraan pendidikan. Ada tagline-nya lanjutkan bahwa Bulungan itu mandiri berdaulat pangan. Tetapi Bupati Bulungan pada tanggal 8 Mei 2024 menyatakan Bulungan visi program tidak bisa dilanjutkan atau ini program gagal dari tahun sebelumnya dan tidak bisa dilanjutkan di tahun berikutnya. Terima kasih. Yang berdaulat pangan, maju dan sejahtera. Sekalipun dalam setiap tahun pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tentu kita menyesuaikan dengan tema pembangunan yang kita laksanakan setiap tahunnya. Terkait dengan pemberitaan yang disampaikan, tentu itu adalah merupakan kasuistis yang terjadi pada waktu tertentu. Sehingga ini akan menjadi hal yang harus dievaluasi kembali ke depan dalam rangka untuk memastikan berkaitan dengan defisit pangan ataupun defisit terjadinya penurunan produksi pangan yang ada di Kabupaten Bulungan ini tidak terulang di kemudian hari. Ini adalah menjadi bagian daripada komitmen kami dalam rangka untuk melanjutkan visi Kabupaten Bulungan berdaulat, unggul dan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk dalam memastikan keberlanjutan pembangunan pangan yang ada di Kabupaten Bulungan pada visi yang kami usung pada Pilkada Kabupaten Bulungan tahun 2024 ini. Visi yang sama, kedaulatan pangan, karena dalam pelaksanaannya dalam 3 tahun sebelumnya anggaran di Dinas Pertanian itu rata-rata 5 miliar. Rasa-rasanya untuk program prioritas lebih mahal pagar kantor Bupati Bulungan yang 9 miliar dari program kedaulatan pangan. Tolong jelaskan bagaimana merinci kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Bulungan berdaulat pangan dengan anggaran di bawah 10 miliar setiap tahun. Terima kasih. Kaitan dengan pendanaan untuk di sektor di bidang pertanian akan terus meningkat, termasuk yang kita laksanakan sampai tahun 2024. Sebagai contoh, tidak kurang dari 70 km lahan jalan usaha tani yang dibangun dalam rangka untuk mendukung keberadaan para petani yang ada di Kabupaten Bulungan. Ketika kita terkooptasi bahwa bekerja itu adalah di lembaga formal, maka kita sulit keluar. Bahwa bekerja itu dilihat dari penghasilan. Bagaimana hari ini anak-anak milenial kita sebenarnya jauh berpenghasilan lebih baik daripada pegawai negeri. Sebenarnya. Tetapi belum diberi ruang. Kami
ketika menjabat menjadi Bupati Bulungan membuka ruang seluas-luasnya dengan memberi fasilitas vokasi, dengan memberi fasilitas integrasi pendidikan formal dan informal kepada para milenial. Artinya, jangan kita anggap bahwa anak-anak milenial ini tidak berpenghasilan. Jangan dibilang tidak bekerja. Anak-anak milenial jauh lebih berpenghasilan daripada orang tuanya ketika diberi fasilitas, diberi kesempatan. Terima kasih. Mengajak para anak-anak muda, mari kita terjun kembali ke sawah, tapi bersawah yang menggunakan teknologi. Pemerintah pusat hari ini melalui Menteri Pertanian itu sudah membuka ruang yang seluas-luasnya bagi petani-petani milenial. Bahkan yang sudah lulus S2 pun ditawarkan. Dan ini dari pemerintah pusat juga bisa kita ambil alih di kabupaten kita. Karena luas lahan kita sangat luas sekali. Delta Sungai Kayan, Tanjung Buka, SP1, Teras Nawang, Teras Baru sangat terbuka sekali. Waktunya selesai Bapak, terima kasih. Nomor urut 2 untuk merespon. Program petani sawit mandiri dengan berpenghasilan minimal 10 juta satu bulan itu bukan sebuah keniscayaan, tapi pasti akan bisa terlaksana. Karena lahan-lahan kita di Kabupaten Bulungan ini sangat luas. Kita tidak membuka hutan baru, tetapi memanfaatkan lahan masyarakat yang mana saat ini masih tidak maksimal digarap. Oleh karena itu, dengan menawarkan program maksimal 5 hektar bibit sawit dan 2 tahun pupuk gratis, ini akan mengembalikan para pemuda-pemuda milenial untuk balik lagi ke desa, untuk bekerja karena ada uang yang ditunggu, 10 juta minimal. Kalau hari ini mereka disuruh berkebun, berladang, rasa-rasanya enggan. Kenapa? Tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu pasangan nomor 2 menawarkan program ini. Cukup, waktunya selesai. Terima kasih. Ya, jangan mau kalah mengikuti pendukung paslon nomor 1. Dan pekebun, semua masalah di Kabupaten Bulungan ini selesai. Kenapa? Keuntungan 2. Kita tidak perlu bicara IPM, tidak perlu bicara indeks. Ketika orang punya penghasilan 10 juta per bulan, pemerintah dimudahkan dalam 2 hal. 1, pendidikan. 2, kesehatan. 3, tingkat kebahagiaan. Jadi bagi kami, fokus adalah bagaimana kami meningkatkan pendapatan warga masyarakat Bulungan, nanti dari desa berdampak ke kota, ketika penghasilan ini bisa kita jaminkan kepada peningkatan ini kepada masyarakat di petani, peternak, dan nelayan ini. Lanjut. Dengan adanya pembangunan sektor ekonomi yang ada di pedesaan, maka berdampak bagi perputaran ekonomi yang ada di kota. Ya. Di situ akan menghidupkan UMKM, para PKL, para pedagang, bahkan para toko bahan bangunan. Karena kalau petani, peternak, nelayan kita punya penghasilan minimal 10 juta, bahkan bisa lebih dari 10 juta, maka ini akan berdampak sangat positif. Peningkatan perputaran keuangan yang ada di perkotaan. Kami sudah menghitung, kalau ada 3.000 hektar per tahun bisa kita bangun, uangnya akan mengalir setiap bulannya ke kota. Baik, waktunya selesai. Perlu untuk apabila pasangan 02 memberikan program 1 desa 1 eskapator, maka ini dampaknya sangat luar biasa bagi para petani kita. Berbicara tentang daya saing apapun, tapi kalau tidak ada uang di kantong, apa yang mau diusahakan? Yang paling benar adalah usahakan dulu yang 40% petani peternak nelayan kita ini. Dengan memberikan anggaran yang cukup, ini akan memaksimalkan peningkatan standar ekonomi yang ada di pedesaan. Setelah itu baru kita bicara daya saing. Sekarang masyarakat kita yang di pedesaan, kalau ditanya satu keluarga per satu keluarga, berapa penghasilan Bapak setahun di dalam bertani?
Nggak sampai 8 juta setahun. Kalau di rata-rata berarti nggak sampai 1 juta. Bagaimana mau berbicara daya saing? Baik. Kabupaten Bulungan. Memang Kabupaten Bulungan ini punya prestasi, yaitu menabung. Apa itu menabung? Setiap tahun anggaran silpanya sangat besar. 300 juta di 300 miliar di tahun 2021, 400 dan terakhir 528 miliar sebagaimana disampaikan. 520 miliar, tapi meningkat dari tahun sebelumnya Silpa. Ini bicara anggaran karena uang ini yang kita pakai membangun Bulungan. Data kami sampai dengan bulan 9, pergerakan anggaran di Kabupaten Bulungan yang saat ini hampir 1 triliun belum bergerak. Pertanyaan saya kepada Pak Wakil, calon wakil sebagai mantan ketua DPR dan nanti kalau jadi wakil bupati, apa yang Bapak lakukan? Baik, waktunya selesai. Sebenarnya kalau kita berbicara silpa, itu berbicara secara keseluruhan anggaran. Kenapa silpa itu besar? Kalau jawabannya seperti ini. Karena bulan 6, pemerintah daerah APBD itu diaudit. Kemudian bulan 7 mulai penyusunan anggaran perubahan. Bulan 10 anggaran perubahan itu wajib diketok atau bulan 9-nya. Itu tatanan penyusunan anggaran. Sehingga bila ada anggaran masuk di tengah tahun, rasa-rasanya kalau 500 miliar itu tidak mungkin dikatakan silpa. Karena ada anggaran masuk di tengah tahun anggaran. Ini menandakan menurut saya tidak efektifnya dan tidak fokusnya kita mengelola anggaran. Saya mohon ini dijawab oleh mantan ketua DPR. Bagaimana menyikapi ini ketika Bapak nanti menjadi pejabat? Terima kasih. Baik. Pelampauan realisasi pendapatan daerah sebesar 300,6 miliar, pelampauan PAD 70,66 miliar. Yang berasal dari pajak, retribusi dan pendapatan DUT rumah sakit, sedangkan pada pendapatan transfer berasal dari adanya tambahan DBH 141,85 miliar. Penyaluran TDP berasal dari bahwa Bulungan bisa maju ketika hati rakyatnya disentuh, perut rakyatnya diisi, dompet rakyatnya penuh. Fokus 3 hal itu. Karena apapun alasan kita hari ini, tidak ada alasan, tidak ada anggaran. Terbukti bahwa setiap tahun kita punya banyak sisa anggaran. Untuk itu program kami akan mengalokasikan 30-50 miliar di Dinas Pertanian untuk mendukung program utama ini dan 20-30 miliar untuk Dinas Perikanan. Kemudian terakhir saya lihat Permendagri tentang penyusunan APBD. Permendagri itu menyatakan bahwa 40% anggaran APBD untuk infrastruktur. Itulah kami bisa memastikan bahwa Jalan Tanjung Selor Pesok bisa selesai dalam masa 5 tahun, Tanjung Selor Tanah Kuning mulus dalam waktu 3 tahun, Tanjung Selor Salimbatu dan Kelubir selesai dalam waktu 4 tahun. Sudah kami hitung. Silakan Pak Wakil. Dan yang tidak kalah penting, saya berulang-ulang kali mengatakan, setiap desa akan kami berikan 1 unit eskavator untuk menunjang kegiatan pertanian perkebunan. Kenapa? Selama ini pemerintah merasa bahwa alat berat itu mahal. Lebih mahal mana? Untuk merubuhkan tugu-tugu yang ada di kota. Ini sebuah keniscayaan bahwa Kabupaten Bulungan
harus konsen di bidang perkebunan pertanian. Karena lahan-lahan kita masih luas. Lahan-lahan yang tersisa bagi masyarakat masih luas. Dan ini akan berdampak secara ekonomi. Akan ada puluhan miliar uang akan beredar di Kabupaten Bulungan apabila program sawit mandiri ini bisa tercipta dari desa ke desa. Kemudian program kedua, swasembada beras. Kita hari ini masih impor beras dari Jawa dan Sulawesi. Ada sekitar 10 juta kilo beras yang kita impor dari luar. Ini akan kalau kita menciptakan lahan-lahan pertanian yang ada di delta Sungai Kayang, termasuk Teras Nawang, Teras Baru, maka kalau 5.000 hektar saja kita bisa ciptakan, insya Allah kita akan swasembada beras. Kalau swasembada beras, maka uang itu berputar di Kabupaten Bulungan. Petani-petani kita akan punya uang di atas 10 juta. Maka program ini benar-benar ingin kami jalankan. Saya berpasangan dengan Pak Datu Iman. Beliau adalah seorang birokrasi sejati. 12 tahun di pemerintahan. Saya seorang teknokrat di bidang pengusaha bisnis. Kami tahu mana yang benar-benar yang produktif, mana yang konsumtif. Kita akan mengalokasikan dana-dana yang sifatnya lebih produktif untuk kita sejahterakan masyarakat kita yang ada di Kabupaten Bulungan. Sekian dan terima kasih. Ya, kita masih ada uang. Gitu. Satu alat berat itu yang akan kita bagikan harganya 850 juta. Satu alat berat. Kalau itu ada di desa, desa bisa mandiri dengan membuka jalan usaha tani, irigasi, dan perbaikan jembatan. Tidak perlu proyek setiap tahun di desa. Baik. Terima kasih. Kami mohon tenang. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan SDM yang berkualitas telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Di antaranya mewujudkan capaian UHC untuk sekian. Terima kasih masyarakat Kabupaten Bulungan.
Lanjutan 1, 2, 3. Oke. Bang, siapa hero-nya nih, Bang? Hero-nya nih siapa nih? Sebenarnya mengulik visi-visi mereka. Kebetulan hari ini kan kita berhadapan dengan pertahanan. Kemudian karena tagline-nya melanjutkan, tentu akan ada beberapa yang harus kita evaluasi. Apakah itu ini kan bagian dari visi misi calon. Tapi kami sangat puas kalau tim 02 ini sangat puas. 02 sangat puas karena sudah tersampaikan visi misi kami. Ini sudah dilihat oleh masyarakat luas, pemilih Kabupaten Bulungan. Kita tidak terlalu banyak karena Bulungan butuh fokus dengan anggaran yang ada. Cuma 3 hal. 1, bagaimana menyentuh hati masyarakat. 2, mengisi perutnya. 3, mengisi dompetnya. Nah, itu dulu yang harus kita lakukan dalam 5 tahun pertama. Pak, terkait tadi 60% Pak daerah masih blank spot. Itu gimana langkah ke depannya Pak? Memang kan kita sampaikan bahwa BTS itu kan kewenangan Kementerian Kominfo ya. Sekarang Kominfo ya. Memang itu kewenangan dari kementerian. Tetapi kan kita melalui wakil-wakil kita yang ada di pusat bisa meminta bantuan untuk lobby ke kementerian untuk daerah-daerah yang 40% blank spot itu bisa terlayani. Pak, terkait masalah silpa tadi yang dikatakan oleh Mas Amrus adalah normatif, dapatnya bagaimana Pak? Ya sangat menyedihkan sebenarnya karena kita sebagai uang, kita harus memaksimalkan potensi uang itu dengan anggaran yang terbatas. Wajib sebenarnya kita memaksimalkan potensi keuangan daerah yang ada.
Gitu. Jadi jangan disia-siakan karena begitu dia masuk ke tahun anggaran berikutnya artinya menandakan bahwa banyak program yang tidak berjalan. Gimana dengan program 10 juta itu Pak? Sangat masuk akal. Ini dijelaskan oleh Pak Wakil. Saya ingin menyatakan bahwa program petani peternak nelayan itu bisa berpenghasilan minimal 10 juta. Itu sebuah program yang benar-benar bisa terlaksana. Artinya, apabila pemerintah hadir memberikan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh petani peternak nelayan dan menampung semua hasil-hasil produk pertanian itu, saya yakin program ini bisa sampai bahkan lebih dari 10 juta. Pemerintah pusat melalui Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman mengatakan penghasilan petani itu tidak hanya 10 juta, bahkan kalau dia rajin bisa mencapai 30 juta. Akan cek di website Kementerian Pertanian. Apa petani gulungan dan nelayan gulungan Pak yang Bapak tahu? Petani gulungannya hampir 40%. Kalau diambil rata-rata tenaga produktif itu ada sekitar 30.000 dari jumlah 165.000 penduduk Kabupaten Bulungan. Ada 30.000 yang produktif. 20.000 adalah 15.000 petani, 5.000 nelayan. Berarti ada 20.000, itu hampir 65% angka produktif. Nah kalau ini tidak kita fokus, maka selamanya petani kita akan seperti itu terus. Terkait traktor Pak, tadi ada joki dan penyinggungan tertawa tentang satu desa traktor. Itu namanya apa? Eskapator. Sudah dipertimbangkan kah Pak Jody? Sudah dihitung dengan APBD yang kita miliki? Saya memang berencana, saya memahami itu. Sekarang kita punya desa berapa 74 segitu, 70 desa itu, tapi tidak semuanya punya lahan kan. Hampir 30-40 desa. 40 desa kalau satu ekskavator dengan 1 miliar, berarti 2 miliar ya. Dampaknya apa? Setiap tahun pemerintah itu mengeluarkan anggaran untuk proyek jalan usaha tadi, irigasi, ikan tanggul, percetakan sawah. Ini rata-rata di angka lebih dari 40 miliar. Jadi efisien, sebenarnya kita nggak efisien. Dengan memberikan satu alat untuk satu desa, kita tidak perlu lagi menganggarkan untuk jalan usaha tadi, untuk cetak sawah, untuk irigasi. Desa akan mandiri, gitu loh. Ini itu bukan yang layak, tapi fokus kita dengan anggaran yang ada. Skemanya Pak, apakah menggunakan digital sih Pak? Apakah di setiap desa menggunakan yang dapat mengoperasikan ekskavator? Sangat. Kita punya anggaran untuk itu kapan? 20% dari anggaran desa itu ketahanan operasional alat berat dari situ dan gaji operator ya. Ada tadi masalah pangan, dia juga isinya market ketahanan pangan. Ini apa persamaan yang berbedanya? Pangan itu ketika kita sudah bisa memenuhi kebutuhan kabupaten seluruhnya. Hari ini kenapa kita kehilangan setahun turun lahan pertanian hampir 2.000 lahan pertanian. 2019 itu ada 4.600. Hilang. 2023 hanya 2.600. Berarti kurun waktu hampir 3 tahun kita kehilangan lahan produktif 2.000 hektar. Seharusnya kalau mau swasembada, mau ketahanan, ini harusnya naik, bukan menurun lahan pertanian kita. Artinya apa? Ada ketidaksinkronan program yang sudah berjalan selama ini. Pak, satu lagi Pak, terkait di bidang infrastruktur, ada 3 fokus jalan yang akan dikerjakan oleh Satunya di Gunung Serial untuk Pesok. Apa pertimbangan sementara jalan itu masih dibutuhkan? Pembangunan itu satu dari sisi manusia. Sedangkan berapa orang kehilangan nyawa yang sakit dirujuk dari Kecamatan Pesok Tanjung Selong. Kita kan tidak pernah mendatangi banyak nyawa yang hilang karena kita tidak menyiapkan infrastruktur jalan. Kami sudah berhitung. Wakil saya ini kan kontraktor bergerak di bidang jalan. Kita hanya butuh 200 miliar untuk jalan dari Pesok ke Tanjung Selong. Dibagi 5 berapa? 4
40 miliar saja setiap tahun, tapi konsisten kita menganggarkan itu. Apalagi terakhir saya melihat dalam penyusunan APBD Kabupaten, ya, Permendagri nomor 14 tahun 2020 wajib menganggarkan infrastruktur sebesar 40%. Bayangkan kalau APBD kita sekarang 2,4. Tahun depan kan prediksi kita kan 2,4. 40% itu wajib untuk itu. Tapi kita berharap dari APBD karena punya anggaran bisa kita pergi di pusat. Pokoknya lagi, tadi ada dengan pagar dan rakyat rombongan ekor itu gimana? Ketika fokus kita hakim pangan, ketika bicara fokus kita kedaulatan pangan, harus dibelanjakan bagaimana kita menuju ke arah pangan. Kalau itu kita bicara kita menyiapkan alat berat setiap satu, kan? Dengan anggaran 40 miliar, kita hitung sekarang. Anggaran yang tidak fokus dengan tahanan itu. Utang itu berapa anggaran? 30, nanti pilih 30 menit. Maka 9 miliar. Bulungan Haris Radar TV melaporkan.